Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tindakan manusia sesungguhnya bukan dinilai dari bentuk luarnya, tapi dari substansi batiniah yang menyertainya, yakni niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan prinsip universal dalam Islam dalam sebuah hadis, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bukan sekedar hadis, ini adalah konstitusi spiritual dalam Islam. Sebuah asas berpikir etis yang menempatkan dimensi internal manusia sebagai indikator moral utama. Inilah revolusi makna dalam beragama. Islam tidak hanya menilai apa yang terlihat, tapi menembus ke dalam apa yang tersembunyi di balik gerakan. Logikanya sederhana namun dalam. Dua orang bisa melakukan tindakan yang sama, namun mendapatkan nilai yang berbeda total. Kenapa? Karena orientasi batinnya tidak sama. Yang satu berniat karena Allah, maka itu ibadah. Yang satu berniat karena gengsi, maka itu hanya ilusi. Inilah konsep niat sebagai variabel independen dalam menentukan nilai amal. Niat adalah orientasi epistemik yang membentuk struktur amal secara spiritual. Orang bisa mengajar, memberi, bahkan sholat. Tapi bila tidak disertai niat ikhlas karena Allah, semua menjadi simulasi kebaikan tanpa ruh. Jangan anggap remeh niat. Ia adalah fondasi eksistensial dari setiap ibadah. Dalam filsafah amal Islam, niat adalah framework kesadaran, tempat segala amal bersandar. Tanpa niat yang lurus, amal menjadi hampa, bagai bangunan tanpa fondasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya dalam menjalankan agama. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Ayat ini menunjukkan bahwa kemurnian motivasi adalah tuntutan wahyu. Maka niat bukan hanya isyarat, tapi indikator kemuliaan jiwa. Semakin lurus niat kita, semakin tinggi nilai amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan. Dunia ini hanya panggung ujian. Banyak yang terlihat hebat di mata manusia, tapi gagal total di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena amalnya terkontaminasi riya, sum'ah, dan ambisi duniawi. Jangan biarkan niatmu dikuasai oleh opini publik. Niatkan semua hanya untuk Allah. Bekerjalah bukan untuk pujian, tapi untuk ridha. Berjuanglah bukan demi nama, tapi demi dakwah. Itulah etos kerja spiritual yang dibangun hadis ini. Satu niat bisa mengubah dunia. Luruskan niatmu, maka langkahmu menjadi ibadah. Bahkan tidurmu bisa bernilai pahala jika niatmu adalah istirahat demi kekuatan ibadah. Itulah transformasi makna dalam amal yang hanya Islam miliki. Jangan menunggu sempurna untuk berniat benar, tapi berniatlah benar agar Allah menyempurnakan amalmu. Karena sejatinya kualitas amal tergantung pada kualitas niat. Itulah sebabnya para ulama berkata, niat adalah ruhnya amal. Maka wahai para pencari kebenaran, koreksi niat sebelum melangkah, perbarui niat sebelum berbicara. Karena di akhirat kelak Allah tak menilai seberapa besar panggungmu, tapi seberapa tulus hatimu. Wallahu a'lam bishawab.